Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk Good Corporate Governance. Di sini saya mengambil tema peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance atau CGC. Next. Adapun latar belakang dari perkembangan globalisasi dan kompetisi bisnis yang ketat mendorong perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan GCG menjadi penting untuk membangun kepercayaan, integritas, serta keberlanjutan usaha. Next. Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi kunci utama memastikan perusahaan menjalankan prinsip GCG secara menyeluruh. Tanpa komitmen kedua organ tersebut, prinsip GCG berpotensi menjadi formalitas tanpa implementasi yang nyata dan operasional perusahaan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini rumusan masalah, apa pengertian dan implementasi Good Governance GCG? Bagaimana struktur organisasi mendukung prinsip GCG? Apa tugas dan Dewan Komisaris untuk menjaga integritas GCG? Bagaimana peran dari direksi dan penerapan GCG? Bagaimana sinergi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memenuhi aktivitas GCG? Apa tantangan dan strategi untuk meningkatkan integritas GCG di Indonesia? Untuk misi perusahaan, menjelaskan pengertian prinsip GCG, menganalisis struktur tata kelola perusahaan dalam GCG, menguraikan tugas Dewan Komisaris dan menjaga GCG, mengkaji peran direksi dalam penerapan GCG, menjelaskan kolaborasi Dewan Komisaris dan Direksi, mengidentifikasi tantangan dan strategi peningkatan integritas GCG di Indonesia. Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarah dalam mengendalikan perusahaan agar meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Definisi GCG menurut OECD dan KNKG menekan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Prinsip-prinsip GCG. Untuk yang satu, transparansi, keterbukaan dan dapat menyampaikan informasi material yang relevan. 2. Akuntabilitas, kejelasan fungsi struktur dan bertanggung jawab organ perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab, kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial. 4. Independensi, bebas dari dominasi pihak manapun. Kewajiban dan kesetaraan, perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Next. Manfaat penerapan GCG meningkatkan kepercayaan inspektor dalam masyarakat, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, meminimalisir resiko hukum, finansial, dan reputasi, mendorong keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan. Struktur utama GCG. Yang pertama adalah rapat umum pemegang saham atau RUVS. 2. Dewan Komisaris. 3. Direksi. Masing-masing organ memiliki fungsi dan kewenangan berbeda tetapi saling melengkapi dalam sistem check and balance. Peran rapat umum pemegang saham. RUPS berwenang menetapkan arah strategis perusahaan, menyetujui laporan tahunan serta mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS menjadi forum tertinggi pertanggungjawaban direksi dan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham.
Peran dan tugas komisaris 1. Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dan mengelola perusahaan. Mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, prinsip, etika, serta tata kelola perusahaan menjadi nilai kinerja dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam kebijakan operasional. Peran dan tugas komisaris 2. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan prinsip CGC secara konsisten, mendorong budaya integritas, transparansi, akuntabilitas, dan setiap kali organisasi memastikan ketersediaannya mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system atau efektif. Wewenang Dewan Komisaris mengakses informasi penting perusahaan secara menyeluruh, meminta klarifikasi kebijakan kepada direksi, membentuk komite pendukung, komite audit, komite resiko, komite nominasi, memberikan rekomendasi terkait pengangkatan atau pemberhentian direksi. Peran dan tugas direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan secara berorientasi dan pada kepentingan pemangku kepentingan, menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang, menjamin keterbukaan informasi melalui laporan keuangan, laporan kelanjutan, dan pengungkapan risiko. Peran dan tugas direksi. Direksi wajib menegakkan nilai-nilai etika, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial, membangun budaya organisasi berbasis disiplin dan profesionalisme. Kolaborasi komisaris dan direksi. Kolaborasi diwujudkan dalam bentuk terbuka, rapat gabungan berkala, atau penyusunan strategi bersama. Dewan komisaris dan direksi saling melengkapi dan mengambil keputusan paling penting dan memecahkan masalah strategis. Kolaborasi yang baik mencegah terjadinya konflik internal, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan melalui pegawai yang kondusif, membangun kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Tantangan implementasi GCG di Indonesia. Budaya perusahaan yang belum menginternalisasi nilai etika, tingkat korupsi yang masih tinggi, dominasi pemegang saham yang mayoritas dalam pengambilan keputusan, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran GCG, kurangnya keterbukaan informasi yang berdampak pada hilangnya kepercayaan stakeholder, keterangan pada fitur yang membuat amat kolektivitas dalam tata kelola. Strategi peningkatan integritas CGC, penguatan regulasi dan penegakan hukum secara konsisten, pendidikan dan pelatihan etika bisnis secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, penguatan mekanisme whistleblowing system, evaluasi dan peningkatan penerapan GCG secara berkala. Kesimpulan dan saran, GCG tidak dapat berjalan tanpa integritas seluruh organ perusahaan. Kolaborasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam prinsip check of balance menjadi kunci utama direksi agar perusahaan memperkuat budaya etika, transparansi, sistem pengawasan internal yang efektif dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola perusahaan secara profesional dan berkelanjutan. Terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini saya karena presentasi sendiri, akhirnya saya membuat video presentasi yang akan diupload ke YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.